Allah. Kemudian sebelahnya beliau yang tidak asing lagi, Ketua MWJNU Sekupang, yang selalu disindir dengan bahasa ketua yang paling cocok gitu, maksudnya banyak kumisnya, tapi saya yakin beliau kumisnya seperti lele bukan buaya. Kemudian sebelahnya beliau Pak Satiman, garda terdepan insya Allah. Kemudian berikutnya Pak Haji Soleh MPD insya Allah. Berikutnya Kiai saya, guru saya, Kiai Haji Ali Sato SPD MPD LCD insya Allah. Kemudian sebelahnya para guru-guru kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Oh, di sana ada kiai kami, Kiai Haji Kandik, yang serba putih selalu mencerminkan bahwa beliau ini dari kejauhan tak perlu dikenalkan, sudah dikenal kita semua. Kemudian yang sebelahnya ada juga yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Yang teristimewa ibu-ibu guru Nasidariyah dari Selangor Malaysia, sebelah kiri adalah muslimat, yang sebelah kanan adalah patayat dari Nongsa ya. Kedebak-kedebuknya yang begitu lancar, sukses dan luar biasa, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Mengawali perjumpaan malam hari ini tiada kata lain seindah kecuali kita memperbanyak bersyukur kita kepada Allah. Kedua kalinya salawat ma'assalam kita haturkan dan kita limpahkan, kita hadiahkan serta kita sanjungkan kehadibaan beliau, pembawa berita agama Islam, Nabiyana wa Habibana wa Dukhrina wa Maulana Muhammad, yang kita harapkan kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya. Insya Allah beli jamu cap mangga kita dipertemukan di surga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, waktu 10 menit berarti sudah berjalan 5 menit 5 menit ke depan insya Allah sampai setengah 12 malam nanti. Mudah-mudahan ibu kuat ya bu ya, insya Allah kopinya yang kuat ya bu ya. Bapak ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, saya demi Allah tidak berniat untuk menceramai, tapi saya sedikit untuk memberikan kesemangatan khususnya muslimat, patayat, mukminin, mukminat gitu barangkali gitu ya. Ada sebuah sejarah yang mana sejarah ini cukup masyhur, populer, tapi jarang disejarahkan. Ada seorang kiai yang mana kiai ini cukup masyhur di zamannya. Satu ketika seorang kiai ini pernah bermimpi berjumpa kepada Allah hampir 99 kali. Berapa kali bu? 9 kali. Kalau sudah ukurannya orang yang hebat, orang yang dekat, orang yang takarub dengan Allah, pasti ini pilihan Allah, termasuk seorang kiai ini. Satu ketika seorang kiai ini bermimpi 99 kali beliau bermimpi, namun sebuah keanehan, takjub, ujub, langsung kemudian beliau bertanya, berkumpul di sama sahabat-sahabat beliau. Kemudian sahabat beliau ditanya, wahai sahabatku, wahai tetanggaku, wahai kawan-kawanku, aku ini kok aneh ya, bermimpi berjumpa kepada Allah hampir 99 kali, namun aku tidak bertanya langsung kepada Allah. Tapi kalau seandainya misalnya ada kata jikalau dan apabila di kemudian hari atau suatu saat al-yaumul ukhra, aku kalau bermimpi berjumpa kepada Allah, pasti aku akan bertanya kepada Allah. Yang menjadi sebuah pertanyaan, seorang kiai, seorang orang yang dekat, yang akrab dengan Allah, bermimpi berjumpa kepada Allah hampir 99 kali. Menjadi sebuah pertanyaan Bapak Ibu jamaah sekalian. Jangankan kita yang bermimpi kepada Allah, kita mimpi khusus, mohon maaf ini saya membicarakan tentang ibu-ibu yang hadir hari ini. Ibu pernah nggak bermimpi berjumpa dengan Ustadz Asrori? Yang selama ini coba berkontribusi, memberikan waktunya, memberikan ilmunya, memberikan wejangannya kepada kita. Jangankan ketemu sama beliau, nah ini seorang ulama terbesar berjumpa kepada Allah, bermimpi kepada Allah. Mungkin kalau ukurannya kita atau termasuk saya,
Itu kalau jumpa kita bermimpi ketemu sama siapa Bu? Dedemit, kuntilanak. Karena sesuai dengan hati saya. Hati saya karena pikirannya kotor, maka seringlah jumpa bertemu dengan orang yang di luar daripada kapasitas kita. Nah, satu ketika kemudian seorang kiai tersebut ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Ternyata satu ketika, satu malam pertengahan malam hari, beliau ternyata berjumpa yang kesekian kalinya, tertutup menjadi 100 kalinya. Lalu kemudian beliau bertanya kepada Allah. Apa yang ditanyakan beliau seorang kiai tersebut? Bima taqarrabal mutaqarribun habbu ilaika ya Rabb. Kalau bahasa Belandanya seperti ini. Duhai ya Rabb, apakah apakah ada amalan yang bisa menjadikan kami dekat kepada Engkau, atau rahmatmu, ampunanmu, kasih sayangmu akan jauh lebih dekat kepadaku? Dijawab sama Allah. Apa jawaban Allah? Biqiraatil Quran. Apa Ibu? Langsung kemudian seorang kiai ini bertanya ulang kembali. Duhai ya Rabb, saya ini rajin membaca Al-Quran, saya ini rajin memegang Al-Quran, saya rajin istighosahan, saya rajin wiridan pikiran, bahkan setiap malam Jumat sudah saya lalui, sudah saya lewati, sudah saya istiqomahkan dalam kehidupan kami 10 tahun terakhir ini. Tapi saya bertanya kepada Engkau, Duhai ya Rabb, bacaan Quran yang saya baca, wiridan saya yang saya kaji, bahkan mungkin istighosahan saya yang saya amalkan setiap Kamis malam Jumat. Pertanyaan saya, Duhai ya Rabb, fahmin au bi ghairi fahmin. Masalahnya saya ini, Duhai ya Rabb, yang saya baca itu ada yang paham, ada yang tidak paham. Apa kata jawaban Allah? Mau awakmu paham opo ora paham, tetap insya Allah mendapatkan pahala. Saya yakin muslimat yang kemarin menjuarai daripada Nasidaria di Selangor di Malaysia, yang dinyanyikan sebuah lagu yang begitu indah. Ibu tahu lagunya? Raqad sa'ina ya syauqan walintaiban tadarfat ishqan. Sebelahnya, yang namanya sebelahnya ribut. Tanya, Bu, Ibu kemarin menjuarai juara 1, hadiahnya berapa? 35 juta. Tapi saya mau bertanya sama Ibu, raqad ainun itu apa artinya? Mbuh ora roh. Di sebelah, jangankan yang sholawatan muslimat sama patayat, mungkin Kamis malam Jumat yang dilaluin, yang dilewatin, yang kita amalkan, istighosahan, wiritan, pikiran, jangan-jangan yang baca juga nggak tahu artinya. Betul Bu? Ada cerita ini baru kemarin 2 hari yang lalu. Seorang ustadz, ulama kondang dan terbesar luar biasa, ketika di saat dia membaca dzikir, wirid yang begitu menggebu, khusyuk, sampai sajadahnya ditaruh di sini, sampai berubah-ubah, bergerak-gerak yang begitu luar biasa. Apa bacaan beliau? La ilaha illallah, la yasrifus su'a illallah, bismillah. Masya Allah, min ni'matin fa minallah. Ditanya sama sebelah yang namanya Ato-Ato, Pak Ustadz, itu artinya apa? Wis, yang penting kamu ikutin saja. Ini artinya apa? Memberikan penjelasan, memberikan penjelasan untuk kita semua. Inilah kita sebagai orang NU, tentunya harus bangga, harus bahagia, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya organisasi. Yang kadang-kadang mohon maaf, ketika di saat kita sebelum mendatangi pengajian ditanya, Ibu itu selama ini ikut di sana itu tahu nggak artinya? Nggak tahu, nggak usah ikut deh selama ini kalau nggak tahu. Yang namanya belajar itu Bu, mau tahu atau nggak tahu, mau fahmin ataupun bi ghairi fahmin, tetaplah engkau datang dan hadir kunjung, istighosahan, zikiran, wiritan, takliman, mau kue paham arti dan maknanya atau tidak, itu nomor 27
7. Pokok yang terpenting dengan bersempenah memperingati Harlah NU yang kesekian kali ini, mudah-mudahan kita semakin ada kesemangatan memupuk, menanam, mudah-mudahan generasi anak-anak kita insya Allah tetap mengganduli NU, yang mana NU ini adalah organisasi amaliyah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, Ibu sekarang hari ini mendengarkan ceramah saya. Demi Allah, saya tidak berandai-andai Ibu harus paham. Demi Allah, saya tidak menuntut Ibu. Ibu harus paham apa yang saya sampaikan. Pokok yang terpenting Ibu itu ikutin, duduk, delongok, delojor, ya, tetap insya Allah mendapatkan pahala. Semangat, insya Allah mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan ada manfaat, ada hikmahnya. Sejarah yang baru kita ulas, yang baru kita bahas, yang baru kita dengarkan sama-sama, itu adalah mensejarahkan seorang kiai terbesar, ulama terbesar yang diakui para a'immatul arba'ah, yaitu Imam Mu'tabar, yaitu diantaranya adalah Imam Ibnu Hambal. Kita sebut dan kita panggil Imam Hambali. Ibu kenal Imam Hambali? Yang kenal Imam Samudra, ya. Mungkin barangkali ini saja bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah dan ada keberkahannya. Mau dzikir, istighosahan apapun yang insya Allah kita baca, saya yakin, ainul yakin, yang kita tujukan, yang kita bacakan akan lebih paham, tahu daripada kita. Wallahul muwaffiq ila ahwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Kiai Mahmudi. Alhamdulillah kami semua bukan cuma mimpi malam ini bisa berjumpa. Pesan beliau kepada kita, ngerti orang ngerti, sing penting melu baik. Jadi sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Kiai Mahmudi. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dan ini dimohon doa kesembuhan untuk Ibu Dian yang dirawat di RSOB. Kepada Bapak Kiai Adi Sabto dimohon untuk dilanjutkan doa. Selanjutnya motong tumpeng. Monggo. Pak Kiai. من حمد شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ذكرك العظيم سلطانه اللهم انا نسالك سلامة في ديننا وعافية وبسرنا وزيادة تعلمنا وبركة برزاقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سرورة الموت والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم بالعالمين قبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng diiringi dengan lagu Al-Mahdur. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya, kami mukul.
Mabruk Al-Fatihah.